Kayak abang gue katanya yang anak pertama jadinya A, namanya Ari. Oh, Gue anak kedua ya B gitu. B apa ya daripada Budi katanya, Bambi aja. Bahkan bokap juga sempat buat studio musik saat gue SMP ya. Dan pokoknya fully support 100% lah. Makanya gue bisa berdiri sekarang juga gara-gara support bokap dan nyokap ya. Gitu. Kalau nggak ada support dari mereka sih terus terang ya karir gue beda sih. Kalau bikin beli mainan tuh dibatasin, ya kan? Kalau beli buku gue jarang, gue yang malas. Nah, kalau beli kaset musik itu so far selalu diiyain. oh, Domino efeknya sampai sekarang ke gue. Gitu. Jadi domino efek dari band lain itu tuh sangat impact-nya buat gue sangat berharga banget sih. Sampai ke sore pun juga bisa berkarir sekarang juga domino efek itu dari gara-gara band Seattle band lain gue itu. Kalau menurut gue Joko Anwar is rooftop is Joko Anwar. Ini emang ya nggak juga sih. Nggak juga ya, tapi kayaknya selalu pinginnya rooftop sound Joko Anwar. Ini gitu. Iya. Ini chemistry apa sih yang bikin kalian tuh klik banget? Sampai sekarang pun gue ngerasa jadi underdog. Selalu sampai sekarang pun gitu. Oh iya. Yang kadang yang meyakinkan gue bukan underdog orang-orang. Beberapa kali gue lihat kalau itu tuh lumayan pecah sih kalau live. Sampai gue juga sampai capek. Gue paling capek lagu itu. Gue memberikan energi gue yang terakhir tuh biasanya di lagu itu. Habis itu gue udah ngap-ngapan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali di channel saya Bapak Zaman Now dengan saya Rio dari Houston, Texas. Hari ini senang banget, hari Minggu, perbedaan waktu, saya pagi dan teman saya ini jam 8 malam. Harusnya jam 8 tepat, tapi mohon maaf agak telat sedikit. Langsung aja nih. Perkenalkan langsung temen gue, silakan Bam, nama lengkap lo siapa, terus kegiatan aktivitas sehari-hari lo apa nih? Iya, gue namanya Bambi Gusti, teman Gregorio dari SD ya kita ya. Terus kalau gue sekarang berprofesi sebagai musik komposer dan drummer untuk musik komposer untuk film sih lebih tepatnya. Terus drummer juga untuk ada beberapa band seperti Sore dan ada proyek baru dengan orang-orang lama gue bernama Sequoia Project. Gitu. Sequoia Project. Oke, sekarang tinggal di mana nih Bam? Sekarang di Jakarta Timur lah. Jakarta Timur. Oke nih. Nih Bambi yang gue kenal. Bambi itu Gusti Pramudia, ya kan? Bener ya Bam ya? Iya. Nah ini kenapa jadi Bambi? Karena family name gue di depan. Karena gue dari itu benar-benar full name-nya Bambi Gusti Pramudia gitu ya? Jadi itu kan gue kebetulan bokap setengah dari Banjarmasin. Oke. Jadi di Banjarmasin itu ada gelar namanya Gusti. Jadi dan itu family name-nya di depan. Jadi kayak seperti misalnya contoh Gusti Randa gitu kan. Oh, dari Banjar juga dia ya? Banjar itu ada keturunan itu, jadi family name-nya di depan. Gitu. Jadi kan setiap kayak abang gue dipanggilnya juga pasti Gusti nantinya kan. Kayak gitu. Jadi akhirnya bokap nyokap gue memberikan nickname pada abang gue dan gue. Kayak abang gue katanya yang anak pertama jadinya A, namanya Ari. Oh. Gue anak kedua ya B gitu. B apa ya daripada Budi katanya, Bambi aja. Gue punya nickname masing-masing, walaupun nama aslinya nggak ada ininya tapi punya nickname. Wah seru lucu juga tuh ya. Jadi nggak mau seperti kayak buku-buku zaman kita SD dulu ya. Ini Budi. Ya, bahkan setelah kan abang gue kan juga sempat tinggal di Amerika kan, di Seattle kan. Dan dia tuh terus terang punya kesulitan begitu buat data-datanya kan, karena family name-nya di depan. Oke. Pasti kan ya, nggak tahu ya seperti kan di Amerika kan gitu kan, family name harus jelas, sedangkan itu kan
dipanggil family name di paspor juga gitu kan, gue family name gue bukan nama family name gue kan, nama terakhir gue. Gitu. Jadi akhirnya bokap gue kayak berinisiatif kayak nama nickname kayak Ari Gusti, kayak gue Bambi Gustinya itu jadi kayak semi formal lah walaupun tetap KTP ini gitu. Dan nanti setiap anak gue dan anaknya Ari itu Gustinya di terakhir. Jadi biar gampang. Biar lebih modern kata almarhum bokap gue gitu. Oke. Jadi transformasi semuanya sejak tapi cuma keluarga gue doang, bokap gue doang sih. Jadi cuma keluarga gue doang. Kalau keluarga yang besarnya Gusti tetap di depan. Jadi kalau semua orang dengan nama Gusti di depan, bukan I Gusti ya, tapi Gusti di depan ya itu ya sebenarnya satu line family lah gue. Kayaknya sih gitu. Oke. Nah ini tadi Gusti juga, jadi Gusti sekarang. Bambi ini dulu temen SD nih, udah lama banget. Nah gue sama temen-temen kebetulan beberapa udah almarhum ya Bam ya. Nah, Al-Fatihah ya untuk mereka. Banyak dari kita itu masuk ke SMP 1, SMP 89 atau Percik. Nah Bambi ini lain sendiri nih. Ya? Gue SMP Sumbangsi. Kenapa nih Bam? Emang nggak tahu. Karena pas lagi angkatan abang gue itu nggak ada SMP 1. SMP 89. Saat itu yang 89 kan notorious dengan berantem kan. Gitu. Selalu berantem kan karena itu. Jadi bokap nyokap gue memutuskan abang gue pindah ke swasta, tapi masih di dekat-dekat Cilacap juga, di dekat Menteng kan. Sumbangsi, dan karena abang gue masuk Sumbangsi ya gue otomatis masuk ke Sumbangsi juga. Oke. Nah ini Bambi yang gue tahu memang dari SD ini udah main drum lah ya. Itu kalau nggak salah gue sempat inget itu band keluarga ya, sempat ya Bam? Kakak lo atau om lo atau gimana? Tapi SMP sih, iya. SMP pernah gue sama abang gue punya band. Bahkan juga saat itu kan kebetulan bokap punya lembaga pendidikan, gitu kan, kursus teknos. Yes. Terus juga akhirnya karyawan suruh ngeband sama gue sama abang gue. Disalurin. Iya, jadi bokap gue alhamdulillah support gue dan abang gue ya. Bahkan bokap juga sempat buat studio musik saat gue SMP ya. Dan pokoknya fully support 100% lah. Makanya gue bisa berdiri sekarang juga gara-gara support bokap dan nyokap ya. Gitu. Kalau nggak ada support dari mereka sih terus terang ya karir gue beda sih. Gitu. Keren. Nah ini emang lo memang dari keluarga atau bokap lo nih musiknya nurunnya dari mana Bim? Nggak tahu ya musik mah talent aja sih yang pasti dikasih sama Allah, yang pasti dikasih Allah. Itu tapi emang Allah. Cuman yang emang bokap tuh kayak hobinya, istilahnya kalau orang hobi banget itu musik gitu. Dan dari dia pas lagi SMA juga ngeband-ngebandnya, cuman ngeband aja. Cuman dia emang sempat jadi wartawan di Aktuil, wartawan musik. Dan dia tuh wartawan ya? Sempat jadi wartawan Aktuil malah. Saat tahun 70 kan majalah musik yang paling bergengsi kan Aktuil tuh. Maksudnya permangkasa majalah musik tuh adalah Aktuil. Bokap gue salah satu. Bahkan bokap gue pernah interview Stevie Wonder. Wow. Gila, iya, itu masih awal-awal tuh, masih muda-mudanya Stevie Wonder. Jadi pas lagi, kalau nggak salah bokap tuh pernah ke Amerika deh. Saat itu lagi dinner, terus dia sempat interview Stevie Wonder dia. Wah. Dan dia cerita lah sama anak-anaknya tuh ya. Saya baru terakhir lagi, bukan dari awal gitu. Setelah gue udah dulu 10 tahun yang lalu kali baru ceritanya. Coba nggak bilang dari dulu gitu, dia Stevie Wonder. Gila gitu kan, Stevie Wonder man. Iya loh. I just Iya gitu. Jadi bokap tuh sangat, dari zaman gue kecil juga, zaman kita, kalau kita kan dulu nonton Koltus pasti kan ya. Ya kan, bokap tuh selalu pinjem itu Top Pop kaset beta. Oh Top Pop. Iya itu bener. Dia bisa nonton terus Top Pop tuh gitu. Karena kita kan belum ada MTV ya saat itu kan, zaman kan belum ada MTV, TVRI ya. Musiknya salurannya cuman dari karya kan, nggak ada musik luar kan nggak. Gitu. Jadi bokap tuh kalau gue beli nyewa video kartun, bokap tuh pasti Top Pop dan selalu ditonton tuh.
Iya, gue Dari inget tuh. dapatkan influence Beatles dari bokap sih kebetulan. Beatles. Oh, Beatles. Oke. Gue core basic gue di musik tuh adalah Beatles. Beatles as a band atau lo emang punya favorit salah satu personelnya? Enggak, seband malah. As a Begitu band. udah mereka split up kan ya masing-masing aja. Gue Beatles as a band. Oke. Gimana menurut lo, Bam? Gue nonton sedikit tuh dari ada di Disney Plus, ada Iya. ada Beatles. Get Back ya? Gue nonton sampai sedikit lah. Itu kayaknya proses sebelum dia ngelakuin live show kalau nggak salah. Tapi Iya, dia proses persegi album apa tuh ya? Pokoknya Get Back lah. Get Back. Ya Mm. sangat ini ya, Mbak. Ya pasti bagus ya, karena kan itu Peter Jackson kan yang ada dan yang mengedit dari berapa ratusan footage gitu lah ya. Iya, keren. Gitu. Jadi emang perlu, apalagi generasi sekarang tuh perlu tahu bahwa nah ini juga apa yang orang-orang harus banyak tahu nih. Beatles itu satu-satunya band yang pernah menjadi boy band tapi juga menjadi Beethoven. Nah, ini boy bandnya kita tahu nih ya kan, pasti karena digilain dan banyak cewek nih. Beatles itu karya musiknya tuh kalau secara musikalitas dan kualitas itu belum ada yang menyaingi sampai sekarang. Gitu. Jadi dia dianggap sebagai komposer setara dengan Beethoven, dengan macam-macam ya, misalnya apalah ya Johann Sebastian Bach, pokoknya komposer hebat. John Lennon, Paul McCartney itu karyanya jadi nggak cuma lagu pop tapi emang karyanya berkualitas berat. Gitu. Walaupun gini ya, Bem, sebagai gue seorang awam, gue seneng Beatles gitu. Tapi ya seneng. Tapi kalau dilihat kayak kita nonton di Disney Plus itu, ya drama juga simple, segala macamnya simple. Tapi kalau lo dengar album The Whole, kalau lo mengikuti album Beatles dari pertama sampai terakhir, betapa progresnya mereka, dan apalagi lo dengerin aja deh, pokoknya album yang terakhir tuh, lo bisa, wah gila emang lagunya tuh nggak sembarangan. Dan berkualitas tinggi gitu loh. Apalagi ada nama Revolution Number 9 nih, coba cari deh kalau nggak pusing lo. Kayak misalnya paling gampang ya apa tuh, Strawberry Fields Forever gitu kan. Itu juga kalau secara aransemen itu sangat kompleks itu. Dengan teknik rekaman yang sangat saat itu kan revolusioner, jadi speednya itu ditambahin. Jadi dia pitch itu ya hanya Beatles yang gitu, tapi dia juga seorang boyband yang idolakan itu. Jadi itu emang cuma Beatles. Jadi lo mau ngomong apa juga, mau band yang apapun itu yang katanya yang boyband yang digemari wanita, cuman kalau karyanya paling maksimal sih so far masih Beatles. Kalau mohon maaf. Jadi menurut lo, apakah untuk dari sisi John Lennon, kita lihat ada figur Yoko juga tuh di video tuh, cuman dia maju roti. Nah, kalau figur Yoko Ono udah ada di zaman Nabi Adam kok. Itu kan Siti Hawa dulu bisa apalnya di kan yang mau apalah bukan Nabi Adam kan? yang mau buah kultinya bukan Nabi Adam kan? Aku mau itu, gitu kan? Jadi turutin. Terus ya, emang udah begitu perempuan. Sorry nih, tapi fakta gitu. Oke. Bam, ini kan musik itu lo ada influence banyak, nah, terutama dari Beatles. Nah, ini kalau zaman dulu kita nggak punya MTV, dan pastinya kita sering, gue juga sering beli kaset pada saat itu. Lo punya toko musik favorit waktu itu, dan apa lo dikasih budget sama orang tua lo? Lo budget lo sebulan segini, lo beli musiknya ini. Ya, seperti gitulah gitu. Tapi kebetulan gue untuk musik lumayan itulah bokap dan nyokap gue tuh benar-benar karena musik dianggap sesuatu yang positif gitu kan. Jadi kalau gue pengen membeli, kalau beli mainan tuh dibatasin, ya kan. Kalau beli buku gue jarang, gue yang malas. Nah, kalau beli kaset musik itu so far selalu diiyain. Oke. Dulu karena gue emang juga gue dan abang gue tuh menjadi penggemar musik kan. Gitu, dan bener-bener senang musik. Jadi so far di memori gue tuh, gue setiap malam minggu pasti jalan-jalan sama abang gue, ditemenin sama supir ke Duta Suara. Sabang ya? The only one. Itu tuh buat lo malam minggu yang nikmat tuh saat itu. Jadi gue bisa milih kaset yang gue mau gitu kan.
Gue selalu beli gitu. Itu udah rutin terus setiap minggu gue sama abang gue dari SD. Oke. Itu boleh tahu album apa yang mayoritas lo sering dengerin di waktu SD saat itu? Nah, kalau SD gue ada momen-momennya. Jadi pas lagi gue kelas 3 SD itu gue dengerin Beatles. Kalau mau ngomong lagi sih kelas 1, kelas 2 SD gue dengerin lagu-lagu robot. Ya kan? Itu juga sama lah kan. Lagu-lagu koleksi robot tuh, ya kan? Itu gue kelas 1, kelas 2 kayak Google 5 kayak gitu-gitu kan. Bogar. Ya. Kelas 3 SD gue dengerin Beatles. Oke. Jadi gue membeli lagu-lagu Beatles tuh kelas 3 SD. Nah, kelas 4 SD gue udah mulai seneng lagu-lagu Indonesia. Bukti, Ikang Fauzi, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi Preman. Radionya namanya Aristiara AM, bukan FM, masih AM. Gue belum pernah denger tuh, Beb. Jadi lo dengerin AM itu ya? Yang tahu cuman gue sama, masih ada nggak teman kita, lo Budi, ingat nggak sih dulu Budi? Budi. Ada kan Danu. Danu tuh ada sepupunya Budi. Danu gue masih ingat. Danu yang dulu kan bandel lah dulu. Nah, sepupunya ada Budi. Nah, gue berduaan tuh sama si Budi ini dengerin Aristiara AM. Lu nggak share sama teman-teman SD waktu itu? Habis gue doyannya itu gitu, dan yang nggak share juga. Tapi pas lagi gue kelas 4 atau kelas 5 gue dengerin metal. Oke. Itu mulai gue udah dengerin ya Big Four lah, yang pasti Metallica, Iron Maiden baru gue pertama kali denger Iron Maiden, terus Metallica, Anthrax, dan udah gue sampai SMP tuh gue dan abang gue koleksi metal kasetnya tuh, pokoknya orang ke rumah gue bikin mixtape aja buat metal. Saking banyaknya dulu gue sama abang gue koleksi kaset. Jadi teman-teman gue tuh apalagi SMP tuh pasti main ke rumah gue untuk buat mixtape metal. Wah seru. Tapi itu ada keuntungan juga tuh, Bem. Emang gue juga dengerin musik-musik metal yang gue tahu waktu SD, Argado, Bonnie almarhum, Bambi, Gugum. Itu memang juga ya? Itu nggak Gugum ya? Udah nggak Gugum almarhumnya. Belum, Gugum masih ada. Nah itu yang gue tahu tuh orang-orang yang buat. Gue dia influence sama Gugum tuh, gue inget. Gue tuh dicokokin sama Gugum, Iron Maiden segala itu yang keren ini. Nah, iya benar, gue partner metal gue tuh dulu Gugum. Dicokokin ini gini dan ya gue suka banget juga gitu. Nah ini beranjak kita ke SMP nggak ketemu karena Bambi di SMP Sumbangsi. Akhirnya kita SMA 3 bareng-bareng nih ya. Sempet malah sekelas di SOS. Iya ya. Itu sempet. Ya, lo berapa sih lo? Kelas 2 apa kelas 3 sih masuk kelas sama gue? Kelas 3. Kelas 4 kan? Sama Didit yang, kan? Betul. Nah yang seberang kita sempat ada yang ngompol. Lupa malah. Nah di situ gue kenal Awan tuh. Iya Awan. Awan Garnida, sekarang satu band sama gue di sore kan. Oke. Ntar gue mau nanya juga tuh tentang Awan. Nah ini SMA 3 nih Bem. Punya influence nggak kalau apakah untuk perkembangan karir musik lo dari pelajarannya kah, apa dari gurunya kah, atau dari teman-teman lingkungan lo sebenarnya? Secara jujur kalau pelajaran sih nggak ada yang masuk gitu. Beneran sih nggak ada. Yang pasti network ya teman-teman itu sangat berpengaruh itu. Karena di SMA 3 itu gue ketemu ya bahkan yang mempengaruhi dunia kerja gue sekarang gitu kan ya, dan dunia band-bandan musik gue juga kayak misalnya tadi gue ketemu Iman Fatah kan di kelas 2 menjadi sahabat gue sampai sekarang pun gitu kan. Gue malah ngeband juga sama Iman Fatah, ada band namanya Lain gitu kan tahun 2000. Kita sempat rekaman di Seattle gitu. Dan gue ketemu Awan Garnida tuh di SMA 3 satu kelas. Buat akhirnya band sore gue sekarang tuh ya dengan si Awan itu. Dengan si Awan. Gue juga ketemu Icol dan Dudi yang gue ada band Top 40 Jazz sama mereka yang makanya sekarang gue buat lagi band itu Sequoia Projects itu tadinya band Top 40 gue sama Dudi sama
Icol itu. SMA 3 sih sangat ini ya. Apalagi sekarang baru gue sangat merasanya sekarang gitu, setelah gue ketemu kolega-kolega atau teman-teman baru dari, misalnya gue ketemu Mas Adi Adrian, Adiklah. Oh, dia SMA 3 juga tuh. Sekarang kan gue kan jadi kita udah berkenalan, udah menjadi teman gitu kan, karena satu SMA 3. Betul. Mas Adi MS gitu kan. Komposer kan, sama kayak lo tuh ya. Iya gitu kan. Oh dia mah lebih hebat lah kalau kayak gitu. Banyak lah teman-teman musisi itu karena SMA 3 gitu. Dan baru sekarang setelah di dunia kerja gue ngerasa wah ternyata SMA 3 sangat ikatannya tuh dan alumninya sangat ini ya. Bahkan gue bergabung tapi udah jarang sih, tapi gue bergabung di klub sepeda SMA 3. Oh, SMA 3 juga. Oke, gue sering lihat tuh di Instagram lo tuh. Ya, ternyata dan gue bergabung di sana. Temen gue sekarang karena sepeda gue rusak, udah lama nggak ikut. Dan baru kemarin gue direkomend ikut masuk Teladan Golf. Oh ya, itu terakhir gue baru direkomend doang, gue baru mau daftar lah. Gue mau ikut aja, gue belum ini sih gitu. Itu kan sama 3 semua tuh. Gitu. Udah 18 hole nih ya, Dem? Perdana. masih kacau. Ntar gue mau ditutor sama teman-teman yang lain, mau dikait dulu, masih kacau. Tapi hobi baru, pandemic golf. Pandemic golf. Oke. Nah tadi lo sempat cerita, lo sempat ke Seattle. Ini lo sekolah atau gimana, Bem? Boleh cerita? Ya, jadi tahun 2000 itu kan ada Zika Seli. Nah Zika Seli juga kan sama 3 angkatan 95 gitu kan. Ya, gue ngeband sama dia, sama Agi Narotama, partner kerja gue juga. Sampai sekarang sama 3 juga, sama Iman Fatah, sama bang gue gitu. Dan kita tuh punya plan, kita punya pengen rekaman di Seattle dan rilis di Seattle saat itu. Ya, alhamdulillah saat itu ada rezeki, jadi ya pada berangkat lah ke Seattle semua untuk rekaman. Tapi kayaknya gue cuma bisa untuk rekaman doang gitu. Jadi pas lagi albumnya rilis, ya gue nggak bisa di sana juga karena faktornya banyak. Kan gue juga kuliah di sini gitu kan. Iya. Ya banyak faktor lah gitu. Jadi akhirnya ya malah nggak bisa rilis katanya di beberapa toko di sana, tapi ya nggak bisa jalan juga karena nggak ada membernya kan. Malah jalan di sini gitu. Di sini tuh kita rilis juga di Indonesia. Efeknya tuh domino efeknya sampai sekarang ke gue. Gitu. Jadi domino efek dari band lain itu tuh sangat impactnya buat gue sangat berharga banget sih. Sampai ke sore pun juga bisa berkarir sekarang juga domino efek itu dari gara-gara band Seattle, band lain gue itu. Oke. Nah gue sempat dengar cerita tuh, gue punya sepupu Bem, dia sempat bilang, wah gue sempat ngobrol tuh juga bikin terus namanya Rangga, dia bilang, dulu gue waktu di Seattle pernah ngisi itu loh Lion katanya ada. Nah dia namanya Rangga, dia juga waktu itu saat itu kuliah di Seattle. Iya banyak di Seattle, banyak nih orang teman-teman Indonesia tuh. Nah ini kita masuk nih Bem, tahun 2006 lo itu pertama kali lo menyebutnya komposer ya, komposer musik ya, komposer film lah, komposer film. Nah itu lo pertama kali berbagi suami, kalau di sini jadi Love for Share ya. Filmnya Love for Share, benar ya. It's your first gig as a composer. Tapi yang itu yang pertama. Buat gue yang menarik nih yang terakhir nih, salah satu project lo kalau nggak salah Teka-Teki Tika ya? Oh kebetulan Teka-Teki Tika gue nggak, partner gue yang ngerjain. Gina Rotama. Gue nya pribadi nggak ngerjain. Lo nggak ngerjain ya? Karena gue termasuk salah satu yang ngefans juga sih sama si produsernya. Siapa namanya tuh? Ernest Prakasa. Iya, kalau Ernest gue ngerjain film, kalau yang gue yang kerjain tuh Susah Sinyal. Nah, itu gue ngerjain. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan gue nih sebenarnya gimana sih dia kan terkenalnya sebagai stand up comedian awalnya ya, akhirnya dia merambah jadi produser sama director film. Gimana rasanya kerja sama dia tuh? Apa dia sebenarnya seorang yang serius pada saat musik, pada saat bikin film, berbeda pada saat stand up?
Yang pasti sih pasti serius lah dalam dalam pembuat. Soalnya buat film itu kalau nggak serius nggak bakal jadi, intinya kan gitu kan ya. Dan harus punya ketegasan, harus punya decision making yang benar. Kalau nggak punya itu tuh buat film tuh nggak bakal jadi lah, misalnya gitu. Jadi ya dia sangat profesional di bidang pekerjaannya. Kebetulan gue masih bekerja buat di satu film doang kan. Tadinya emang ketika gue sangka gue ngerjain, tapi ternyata si Agi doang yang ngerjain. Oke. Nah, ya gitu. Kesimpulannya yang pasti dia orangnya baik dan sangat lucu kalau lagi itu apa. Ya maksudnya dia kan komedian ya, jadi buat kita tertawa juga kayak gitu. Dan Bambi ini meraih Piala Citra sebagai musik arranger menaruhi Satan Slave ya. Ya, pengabdi setan ya. Pengabdi setan. Itu wah itu keren sih filmnya itu. Itu bertiga ya, Bam. Lo tuh gue Agi, makanya gue Agi, dan juga ada satu lagi Tony namanya. Dan 2 kali nominasi dari Susi Susanti lah sama MP3 Gold. Iya, tahun 2019 2 nominasi ya. Susi Susanti sama Perempuan Tanah Jahanam. MP3 Gold ya. Itu gua sampai itu loh BEM MP3 Gore itu gua harus nonton susah banget di sini kan, di sini distribusi gua sampai Netflix ada? Gak keluar BEM, gak keluar di Netflix ini. Akhirnya gua mesti subscribe Shudder ya, Shudder ya. Itu ada Bu Kristen juga di situ, itu film. Iya. Itu gila itu. Hebat, Joko Anwar mah selalu hebat. Joko Anwar, iya. Itu aduh, gua geleng-geleng nih kalau orang brilian di perfil atau film orang brilian di Indonesia lah. Iya, itu gokil sih dia. Nah, gua tahu nih ya Bem, dengan segala macamnya lo udah prestasi lo. Gue pribadi, gue rasa semua yang seangkatan kita waktu SD, SMA pasti we are so proud of you gitu dengan apa yang lo udah dapet. Nah ini gue tahu bokap lo tuh udah nggak ada ya Bem. Apa pada saat itu bokap lo nyaksiin kalau lo waktu itu dapat pertama kali Piala Citra tahun 2017? Oh iya, alhamdulillah sempat ya, dan ibu dan sempat ya. Terus lagi gue di podium juga, yang pasti gue berterima kasih kepada mereka berdua dulu kan. Yang pasti nomor satu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang itu pasti gue berterima kasih ya kepada ibu dan bapak gue ya. Gitu. Betul. Insya Allah mereka menyaksikan di TV gitu, dan insya Allah mereka bangga gitu. Gue juga sekarang malah bahkan ya gue bisa sampai sekarang berkat doa ibu dan bapak sih, sampai sekarang pun ya gue alhamdulillah sama ibu gue tuh gue setiap hari minta air doa dari dia gitu kan ya, biar bisa dikasih dan banyak gitu. Amin. Itu amin. Sih buat gue, soalnya doa ibu bapak ya. Tuh. Gitu. Itu pertama kali apa yang keluar dari mulut bokap lo ngeliat waktu Bambi juara? Nggak tahu gue juga, soalnya kan gue kan segitu kan Piala Citra yang 2017 di Manado. Oh, jadi di Manado. Satu eventnya di Manado gitu kan ya. Ya juga gue di Manado ya, bokapnya kan cuma lihat di TV aja kali ya. Jadi nggak tahu ya, pasti sih alhamdulillah gitu. Nah ini film horor nih Bem. Jadi musik komposer film horor. Gue pernah denger beberapa kali lo ngasih tahu kalau lo membikin suatu sound yang nggak kedengeran dari suara manusia tapi bisa bikin orang merinding. Itu lo terinspirasi dapat dari mana Bem, dan gimana sih nyiptainnya itu? Ya tekniknya adalah rahasia dapur. Oke. Tapi kan sekarang juga semua orang nggak tahu, bukan semua orang sih, kalau yang tahu tuh bahwa tiap frekuensi, lu lihat di YouTube juga banyak tuh, frekuensi itu kan menghasilkan gelombang-gelombang yang mempengaruhi terhadap manusia gitu kan. Ada yang frekuensi untuk bagus untuk meditasi, frekuensi segini untuk ya kebahagiaan gitu. Tapi ya frekuensi di bawah itu ketakutan. Gitu ya. Itu namanya sound design sih emang gitu. Gue mesti mencari sound untuk kebahagiaan kayaknya. Cari ada kok di YouTube banyak kan, tiap tidur gitu. Pakai apalah yang bikin itu, tapi frekuensinya yang bikin tenang atau apa kayak gitu tuh. Oke. Tadi lo sempat berbicara mengenai lo bikin satu usaha sama Agi ya.
Agina Pertama, Rooftop Sound. Itu bisa dibilang sebagai recording company atau apa ya, Ben? Itu sebenarnya sih musik production house ya. Musik production house. Musik production house. Tahun 2004 ya. Gue ada lagi buat. Udah dari mulai cuma berdua doang. Sekarang ada beberapa orang lah karyawan kita, tim kita lah kayak gitu. Oh, oke. Itu gue sehari-hari kerja di situ dan sebagai musik komposer di situ. I see. Itu apa yang bikin akhirnya yuk kita bikin ini yuk production music house? Udah sih simple, karena kan intinya kan gue musisi. Ya. Lagi itu musik. Lagi itu di Seattle tuh kuliah sound engineer. Seattle Institute ya. Jadi pas lagi dia pulang itu, dia diskusi sama gue masih zamannya GM ya, Hotmail Messenger, pokoknya pakai Messenger komputer lah. Terus ya dia kayak gue ngobrol sama dia, "Bang, gue sampai Jakarta ngapain ya? Apakah gue buat studio musik aja ya?" Gue bilang gitu. Terus tapi gue bilang lagi, kalau buat studio musik rekaman itu modalnya gede banget. Dan bisa jadi untungnya dikit, bahkan bukan gampang sih, cenderung bisa bubarnya tuh resikonya tinggi, gitu kan. Terus ya, makanya ada lagi sebenarnya nih satu prospek bisnis kerjaan di musik dan audio engineer, modalnya lebih dikit, tapi ke kreasi, lebih ke kreatif gitu. Kita tadinya buat musik iklan gua. Gitu. Oke. Jadi kita buat musik production tapi buat musik iklan gitu. Itu buat iklan lagi. Alhamdulillah ada apa? Dari mulai merintis kan, dari mulai gratisan gitu. Akhirnya buat iklan. Taunya alhamdulillah nyangkut ke film itu, Technia Dinata yang pertama kali mempercayain kita. Gitu. Ini akhirnya udah historis ya, udah berjalan ke sekarang aja. I see. Nih dapat langsung kakap nih Technia Dinata nih. Itu susah nggak sih nyari first client dari Rooftop Sound, Beb? Semua udah diatur maulah yang pasti. Alhamdulillah. Itu semua jalannya ya, karena gue juga tadi gue bilang itu domino efek dari band gue lain itu sebenarnya. Panjang, itu ceritanya panjang banget tuh, dari domino efek dari sini gue kenal si ini, dari sini kenal si ini, dari sini kenal si ini, akhirnya dia punya, gue bisa rekam panjang dah pokoknya. Kecuali mau bahas lagi juga bisa juga sih, tapi agak panjang itu. Networknya inilah ya, dah. Ya pokoknya ini ripple effect dari si lain, dari band gue yang lain tadi itu. Gitu sampai Technia Dinata mempercayain kita untuk membuat filmnya. Oke. Nah, sosok Joko Anwar nih, gua rasa nggak tahu ya, semua orang nggak tahu ya. I think dia nomor satunya lah kalau buat gua pribadi ya. Iya. Joko Anwar nih. Kalau menurut gua Joko Anwar is Rooftop is Joko Anwar. Ini emang ya nggak juga sih. Nggak juga ya, tapi kayaknya selalu pinginnya Rooftop Sound Joko Anwar. Ini gitu. Iya. Ini chemistry apa sih yang bikin kalian tuh klik banget? Oke, sebelumnya sih gue jelasin dulu ya, bahwa film itu kan adalah karya seni. Jadi di karya seni itu basicnya dari hati dulu. Oke. Nah, kalau ngomongin hati, pasti orang lebih nyaman pasti dengan bekerja dengan hati juga dong. Yes. Sama lah kita mencari pasangan kan. Betul. Satu hal. Gitu. That's why di bisnis film orangnya biasanya dipakai itu aja. Circle-nya tuh itu lagi, karena sang filmmaker atau produser punya kenyamanan sendiri-sendiri. Benar. Ya kan? Karena hati tadi kan, kita membuatnya kan, ini kan karya seni kan. Itu perasaan hati tadi gitu. So far alhamdulillah Joko dan kita juga pasti merasa klik itu sama ya, Joko alhamdulillah klik sama kita. Dan kita juga sangat dengan Joko gitu. Dan yaudah sampai sekarang alhamdulillah kita yang mengerjakan film-film media dari tahun 2000 berapa itu? 2005 lah. Gitu. 2005. Nah itu emang kayaknya sih apa ya, Joko Anwar, kalau gua baca ya, Joko Anwar tuh bisa semua tentang musik.
Bisa semua tentang film, tapi musiknya ini wah, kayaknya. musiknya dia gila. Dia taste ya? musik. Wah, taste musiknya gila dia. Makanya alhamdulillah gue kenal sama Joko bahkan dia pas lagi dia masih jadi wartawan musik. Wow, oke. Dan dia itu wartawan musik Jakarta Post interview band gue yang lain tadi. Itu yang dan lu bilang dari saat itu Joko udah respect sama kita gitu, udah sangat menyukai musik kita. Oke. Hanya Joko itu sangat suka musik tuh, waduh dia jangan main-main soal selera musik sama dia. Sip. Gitu. Dan makanya Joko tuh udah nyaman dari kita sejak 2003 berarti. Soalnya gue udah kenal Joko sebagai as a friend dulu sebelum jadi teman kerja gitu. Jadi, tapi dia bisa main musik juga Bem ya? Band juga dia. Dia katanya pas lagi di Bandung dia kan kuliah di ITB. Pas lagi di Bandung katanya dia juga punya band cafe kayak gitu-gitu. Oke. Bahkan gue juga akhirnya mengajak dia kolaborasi nyanyi di albumnya Sore. Oh, ada ya? Ada, judulnya Belajar Untuk Riang, ada di album Lost Code Boys. Nah itu Targo Kulit itu featuring Joko Anwar, dia sebagai nyanyi gitu. Oh, keren juga lu. dapat. Nah, Joko juga ternyata kan lahirnya sama gue, star sign-nya sama. Oh ya? Sama. Gitu, jadi tanggalnya sama lagi, sama 3 Januari gitu jadi. Udah nggak bisa. Kayaknya ini udah seumur ini kayaknya. ya insya Allah ya. Yang pasti gue sih nganggap dia abang gue, dia kan lebih tua dibanding gue kan. Jadi gue sih udah nganggap itu abang. Dan gue juga kalau sama Joko kalau ngobrol nggak cuman kerjaan doang gitu, kita ngomongin soal macam-macam gitu. Dia ngomongin tentang hidup lah, tentang lucu-lucuan atau apa lah kayak gitu. Udah kayak abang gue juga Joko itu. Wah, seru banget. Ini kita mau dengar dari Bambi tentang musik nih. Emang tadi Bambi bilang kan awalnya dari Lion, terus akhirnya justru menurut gua ya besarnya di Sore nih. Sampai akhirnya Sore itu menjadi salah satu band terbaik versi Times Asia Magazine ya. Ya betul, alhamdulillah. Nah itu kalau menurut gua jadi lo Bam itu nggak tahu ya, proudnya tuh pasti luar biasa. Of course it's because of Allah. Tapi gimana perasaan saat itu dari lo sendiri Bam gitu. Gila, gue ada di ini. Iya senang, cuman gue udah biasa juga jadi underdog sih. Oke. Sampai sekarang pun ya gue masih ngerasa jadi underdog kadang-kadang. Gitu. Lo merasa menjadi underdog dulu. Gue selalu, sampai sekarang pun gue ngerasa jadi underdog. Selalu sampai sekarang pun gitu. Oh iya? Yang kadang yang meyakinkan gue bukan underdog orang-orang. Iya, lo mesti yakin Bam karena lo. Karena kalau kebetulan gitu ya gue sama teman-teman gue yang Sore juga masih ada, vokalis gue namanya Ade Palu juga sama. Jadi kayak ngerasa kita buat aja udah habis itu dibuang. Oke. Jadi kayak sekali buang aja, nggak pernah ini aja. Kalau orang senang alhamdulillah, enggak juga ya udah emang kenapa gitu. Oke. Gue seneng nih yang ini nih karena bos gue juga bilang tuh yesterday home run will not win today's game. Jadi apa yang udah lo lakuin kemarin ya hari ini lo mulai lagi dari nol. Tapi gue suka filosofi lo. Jadi memang kejayaan masa lalu itu kadang-kadang suka menjadi negatif ya Bem ya. Oh iya, kadang juga karena gitu loh, semua hal kan pasti ada selesainya ya. Iya. Namanya di hidup gitu kan ya. Jadi sesuatu yang ini juga pasti ntar ada turunnya. Tapi juga sesuatu yang buruk juga ada turunnya juga kan. Betul. Dan jadi ya kalau lagi di atas jangan lupa tiba-tiba jadi turun. Tapi juga kalau kita turun, insya Allah juga nanti kalau kita ikhlas sama berserah kepada Allah, insya Allah jadi naik lagi. Gitu kan? Iya. Gitu. Nah ini pertama kali ya. Gue sekarang pasti ngerasa underdog. Iya. Selalu humble ya Bam, gue suka. Nggak juga humble sih, ya emang gitu aja gitu. Tapi begitu ada orang bilang dia suka sama gue, dia suka sama karya gue, gitu-gitu, baru gue ngerasa gue alhamdulillah juga ya. Yang pasti gue pengen membanggakan orang tua lah, yang pasti kan itu dulu ya. Ya betul. Nah ini Sore, yang bikin gue seneng sama Sore Bam, pertama lagunya itu Funk the Hole, itu
Wih, itu oke. wah gila, gue nungguin lagi yang kayak gitu Bem, gue nungguin sore nggak keluar lagi. Nggak bisa. Kadang ya tadi yang lo bilang, Iya. yesterday Ya home sekali run, dibuang gitu ya. kan? Jadi kadang apalagi kita ya sebagai yang praktisi, gue ngerti. Jadi ada dilema gini, yang fans dan yang membuat gitu. Kayak misalnya gue paling gampang, gue penggemar Metallica nih. Kan gue setelah back album gue juga nggak dengerin lagi kan. Sama persis Ya kan, kayak gitu kan. Nah, di satu sisi di sisi yang sebagai yang bandnya, sebagai yang kreatifnya, dia tuh selalu pengen evolve kan, selalu pengen berkembang, pengen nyobain yang lain gitu. Jadi makanya di sore tuh ya setelah ini ya besok beda lagi udah kayak gitu. Nggak mau sama juga kayak gitu kan. Jadi gue agak ngerti sih, fans maunya begini, tapi yang praktisinya maunya begini gitu. Karena kan gue di dua alam ini kan, benar-benar dua alam ini. Jadi gue mengerti kalau orang mengglorify album pertama dan kedua gue gitu kan. Nah, tapi juga gue juga ya karena gue fans musik juga kan, sama yang tadi gue bilang kan, Metallica segala gitu kan, dengerin udah stuck. Di sini gue nggak doyan, gue Hanger gue juga nggak doyan sih. Walaupun di satu sisi si Metallica pengen explore musik lain. Iya. Jadi ya udah gitulah apa yang emang terjadi di dunia kayak begitu. Itu Funk the Hole tuh ada begitu gue denger lagu tuh gila nih Funk the Hole. Jadi karena apa ya, mungkin karena gue base-nya suka lagu rock atau segala macam. Jadi kayak Funk the Hole tuh kayak jadi trance, kayak gue ke dunia lain gitu. Soundnya tuh nggak tahu ya, gue nggak tahu berlebihan atau apa, tapi soundnya tuh apalagi kalau dibawain live ya, beberapa kali gue lihat gitu. Itu tuh lumayan pecah sih kalau live, sampai gue juga sampai capek. Gue paling capek lagu itu. Nah itu gue memberikan energi gue yang terakhir tuh biasanya di lagu itu. Abis itu gue udah ngap-ngapan sih. Nah itu dia yang gue ngeliat Bambi tuh kelihatan banget di situ. Jadi oke. Tapi eksplosif, udah setelah meledak udah meletup lagi. Terakhir 2000. Begitu kan sekarang umur gue juga udah berapa? Dulu sih masih bisa ini. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Terakhir 2019 bikin EP Mevro. Ini 2022 mau bikin full album, Bem? Aduh, nggak tahu deh. Kita sih kemarin single. Masih plannya sih single, cuman single. Ya sekarang juga udah masing-masing kan sibuk ya, gitu kan. Jadi mood untuk membuat musiknya tuh kadang juga lebih mengutamakan yang lain dulu lah dibanding buat musik. Buat itu jadi ya belum bisa di plan sih. Untuk sore ya paling single lah yang bisa diharapin. Iya. Nah, ada sih cara kolaborasi sama beberapa teman-teman musisi, tapi ya sih lah. Oke. Nah ini sore ya seperti band-band lainnya nggak lekang sama bukan masalah lah ya, perbedaan pendapat lah yang akhirnya Mondo keluar ya 2012. Ini sebenarnya hubungannya Mondo sama Sore sampai tahun 2021 ini sampai sekarang ini oke aja, as a friend masih ngobrol atau gimana, Beb? Kalau gue sih udah ya paling sempat ketemu di satu event gitu. Yang pasti sih kalau gue pribadi nggak seperti zaman gue ngeband sama dia. Apalagi Mondo tuh sempat jadi partner kerja gue di Kopus Film juga kan. Oke. Gitu. Jadi gue tahun 2004 itu yang Berbagi Suami gue sama Mondo. Iya, Mondo. Gitu. Tapi akhirnya ya gue dan Nagi merasa ya udah ya berdua dulu gitu, jadi nggak sama Mondo. Ya saat itu lah 2012 itu gitu. Ya udah akhirnya cuma ngobrol, ya udah paling ketemu di event gitu. Yang pasti nggak seperti dulu, yang pasti gitu. Oke. Pribadi ya gitu. Dan ini tapi sebenarnya dari penikmat musik, film atau ini menjadi ada sisi positifnya karena kekuatan itu jadi terbagi ya, Bem, sampai akhirnya tahun 2019 tuh jadi kayak kompetisi nih, Mondo bisa lebih leading. Iya, benar bisa sih. Ya emang itulah selavi lah, emang hidup gitu. Iya, betul. Tapi ya yang jadi punya Ya penonton nih mendapat kesempatan lebih bagus lagi. Jadi
kompetisinya semakin sehat nih. Jadi kadang-kadang rooftop menang 2017, 2019 Mondo menang. Nanti 2022 mungkin lagi nih gantian. Kayak gitu. Cuman kalau gue mah ya tadi gue kan setiap ngebuat itu kan ya udah buat, setelah itu terserah mau hasil apapun juga ya terserah. Yang penting gitu. Karya ya. Iya, yang penting karya sama dapat duit juga lah. Iya, yang itu paling penting yang terakhir tuh, duit nih. Kerja tapi nggak dapat duit repot juga. Ya kayak gitu aja. Jadi kalau hasilnya apapun itu ya udah alhamdulillah aja sih kalau gue. Gue juga nggak pernah menganggap, walaupun emang kondisinya dilihat di luar Mondo jadi kompetitor gue, tapi gue nggak pernah menganggap dia kompetitor gue. Karena kan juga Mondo punya style sendiri yang nggak bisa gue kejar. Betul. Tapi juga gue punya style sendiri yang Mondo nggak bakal bisa kejar juga. Menang atau kalah juga buat gue bukan tarik. Iya. Gitu, setuju. Nah ini sore terakhir nih cuman bertiga plus additional ya Bem ya? Betul ya Bem? Ya, kalau kita tetap perform, bahkan sekarang juga untuk membuat single kita pakai additional juga. Oke. Nah rooftop juga bertiga ya Bem? Bertiga, cuman kalau tim kerjanya sih banyak. Oke. Nah ini di akad yang ditulis di film biasanya bertiga. Oke. Nah ini Bambi nih rekan kerjanya banyak dari A nih ya. Ada Awan, ada Agi, ada Ade. Iya, bener juga loh. Lo malah yang ngasih yang merimain gue kayak gitu. Ada Awan, Agi, Ade. Ini lucu-lucuan aja nih Bem. Ini bener juga sih. Iya, abang gue Ari malah. Dan lo sebagai selalu jadi anak kedua B nih. Gue yang remind gue loh. Bener juga loh. Awan Ade. Ini lucu-lucuan aja nih Bem. Kalau lo ada di sebuah kapal nih, terus kapalnya mau tenggelam dan lo mesti offload 2 orang dari Awan, Agi sama Ade dari teman dekat lo, siapa yang pertama kali lo tolong? Tolong semua lah. Kalau kan ternyata cuma 2 hasilnya ya gimana udah gitu aja kalau gue mah. Yang aman-aman aja ya Bem. Kalau gue mah intinya apapun itu ikhtiar lah, udah pokoknya ngerjain, soalnya hasil kan cuma Allah yang tahu. Ya kan, itu aja, udah kerjain aja lah, itu aja. Apapun itu yang kita buat bisa bantu, udah bantu aja. Hasilnya mau apa ya udah lo. Kalau hasilnya nggak seperti yang lo expect, terus lo mau apa, mau ngambek? Ya kan, lo mau marah gitu, ya nggak menghasilkan juga lo. Marah emosian kayak gitu, depan juga gitu kan. Emang kalau yang ngatur gitu hasilnya ya, maksud gue ya. Iya. Hasilnya Allah ngatur begitu ya udah. Ya ikhlasin nih, pasrahin aja, cuman selamatin aja. Tapi basicnya mah kalau insting manusia mah menyamarkan diri sendiri biasanya. Iya. Nah Bem nih, kembali ke masa SMA nih, side projectnya Bambi. Tadi lo sempat ngomong lo bikin Sequoia Band Project lagi nih. Dulu sempat punya, dulu ada ya, dan itu kayaknya khusus jazz. Kemudian terus vakum. Akhirnya muncul lagi sekarang dengan project single Delight ya. Ya, thank you. Dan manggung di YouTube terakhir secara SMA 3. Ya, SMA 3 juga tuh, benar. Itu apa yang bikin akhirnya yuk Col, Dudi sama ada 2 orang lagi ya Bem? Ya, dan namanya Menu sama Dimas. Jadi sebenarnya tadinya project ini sih buat gue pribadi ya. Jadi kan emang band Sequoia ini setelah, walaupun kita udah vakum 2003, tapi kita tuh udah kayak nganggap brother and sister ya. Jadi kita punya grup WhatsApp juga kan gitu kan, yang terus terang ya each of us menganggap kita bahkan dengan manajernya gitu kan, itu tuh udah kayak keluarga gitu kan. Oke. Dan gue terus terang ingin mengangkat teman-teman gue ini ke itu aja apa, bukan surface ya apa namanya, ya industri juga sebenarnya gitu. Pengennya gitu doang. Jadi tadinya gue pengen buat 1 single biar, makanya kenapa di cover single gue itu namanya gue ditulis. Maksud gue tuh gue pengen teman-teman gue ini
Ini soalnya kalau secara skill kan kayak misalnya Icol gitu ya. Dia walaupun dokter gigi berskill tinggi juga, dia gitaris jago banget loh. Iya, gue emang dari gitu kan. Itu gitaris jago loh gitu. Kayak Dudi gitu kan, dia kan memang lagi. Basisnya dia kan tapi bukan cuman dia basisnya buat di session player gitu kan. Iya. Jadi kalau buat sebagai di industri musik ya teman-teman gue ini belum kedengeran terus terang gitu kan. Nah, gue pengen mengangkat teman-teman gue ini juga biar kedengeran lah. Gitu biar dikenal sama teman-teman di industri musik seperti gitu. Jadi tadinya gue kita buat single aja yuk gitu. Gue siapa lagu gue gitu ya udah yuk gitu. Tapi gue akhirnya cuma 5 orang yang respon karena masing-masing kan sibuk tuh. Jadi aslinya ada 8 tuh berapa, cuman yang menyambut karena dengan bisa aktivitas tersendiri ya 5 orang ya udah yuk. Tapi setelah ini masing-masing dari mereka ternyata punya lagu-lagu sendiri juga gitu. Jadi kayaknya bakal jadi album nih. Mantap. Gitu. Ditunggu nih. Jadi akan pada punya lagu. Ya udah yuk. Gue sih selalu menyemangati. Ayo gitu kita buat. Kalau pada mau serius ayo gue involve gitu kayak gitu. Wah, keren. Gue pikir bakalan hanya one single aja. Tadinya enggak. Gue pribadi juga begitu. Keren, bagus Ben. Gitu. Tapi ya itu kan Sinco juga kan udah sempat tuh membuat single. Iya. Ada namanya vokalis kita namanya Menu juga pernah membuat mini album gitu. Nah, Dimas sama Dudi ini setahu gue sih kalau di industri ya bukan sebagai session player tapi sebagai band sendiri. Tahu enggak belum gitu. Makanya gue pengen mengangkat mereka juga nih ke surface Indonesian music industry gitu. Ya alhamdulillah sih responnya kemarin masuk 100 lagu Indonesia terbaik 2021 kan? Hari ini gitu kan. Terus ada juga masuk di playlistnya Skena Grass di Spotify. Alhamdulillah ternyata responnya. Jadi udah mulai di mapping sama orang-orang. Oh, ini ada deh Sequoia. Insyaallah ya gitu. Gue emang pengen teman saudara gue kan udah menganggap kayak mereka kan saudara teman-teman gue ini juga biar orang-orang tahu tentang mereka. Tapi kalau bisa dibilang Sequoia project Sequoia yang band awal itu laki-laki ya. Sekarang jadi vokalisnya Menu perempuan ya. Ya, tadinya namanya Danto kan. Cuman Danto sekarang udah menjadi manajer besar lah di salah satu mall. Oke. Iya, dia ada kesibukan sendiri. Gitu kan ya. Udah profesional semua sih pokoknya. Kayak yang si Dimas pun juga yang keyboardist kita juga dia orang well company gitu kan. Emang pada profesional semua. Cuman ya gue pengen ada namanya di knowledge saya di musik industry kayak gitu aja sih. Oke. Nah ini comfort zone nih Bem. Lo comfort di genre rock, jazz atau lagu-lagu zaman dulu sih sebenarnya Bem? Karena gue denger lo suka dengerin lagu-lagu zaman dulu juga. Core gue sih sebenarnya rock ya. Metal. Rock ya. Nah, kalau drum core gue. Cuman ya gue seneng semua musik yang gue suka. Gue seneng semua musik. Sampai musik 1100 BC juga gue dengerin tuh. Bahasa Sumeria kayak gitu. Ada kan di YouTube sekarang udah ada gitu kan. Kadang gue suka dengerin juga. Gitu. Kayak semua musik yang gue suka sih pasti gue suka gitu. Jadi nggak pernah. Musik modern pun juga, musik sekarang pun juga kayak gue sekarang suka sama Nicky sama Rich Brian tuh gue suka banget tuh. Pokoknya IDA sih. Oke. Tapi nggak semua musik zaman sekarang gue juga tahu juga sih. Gue emang basicnya sama kayak bokap gue penggemar musik dan penikmat musik gitu. Walaupun apa subjektif apa yang gue suka aja. Betul. Nah ini tadi lo suka rock ya, core-nya. Core gue kalau bermain drum gue selalu dibilang keras soalnya. Keras ya. Nah, jadi gue pernah zaman sama Sequoia pernah gue dikomplain mainan gue kekencengan. Kak nggak usah gitu, kemarin juga di mana ya? Kemarin di SMA Sequoia juga deh gitu. Akhirnya itu pas drumnya bisa main drumnya bisa dipelanin gak gitu. Gue standarnya begitu. Ini udah gue pelanin.
Nah ini ngomongin masalah keras main drum, lo akhirnya nggak pengen, nih gue di komplain terus, nih mendingan gue bikin project sendiri yang rock nih, nggak ada kepikiran bikin yang kayak Sepultura. Belum sih, karena gue terus terang main gitar gue nggak jago gitu. Oke. Jadi kan kalau mau dibikin production kayak gitu kan harus ini apa? Ya main semua instrumen harus bener dulu. Kebetulan gue gitar belum sih, gue band metal gue nggak kepikiran juga untuk band. Sampai kemarin Sequoia gig-nya aja pakai baju Manowar. Oh iya, jadi doang tuh nggak ada yang tahu, cuma generasi kita doang gitu. Manowar dong, sok metal. Nah ini Bem, lo kan katanya tadi ngikutin lah musik-musik zaman sekarang ya, kayak si Nicky, Rich Brian, yang lebih ke nggak tahu ya apa itu namanya, yang Asian R&B ya, karena Cloud99 ya kalau nggak salah grupnya mereka tuh kayaknya lebih ke R&B ya. Tapi terus gue paling suka itu tuh Silk Sonic, wah tuh buat gue tuh the best tuh zaman sekarang. Silk Sonic ya? Bruno Mars sama Anderson .Paak gitu tuh. Oh. Gue tuh gila tuh album, waduh, the best album buat tahun ini. Album itu BM. Album kan mereka baru ngeluarin kan tuh Silk Sonic ya, Bruno Mars sama Anderson .Paak gitu kan. Oh oke. Buat gue sih the best album 2021 tuh itu sih kalau gue. Opini gue ya. Walaupun atmosfernya 70s sih tetap, maksudnya bukan modern 70s gitu kan. Justru itunya sih yang membuat gue wow buat gue ya gitu. Wah itu lumayan tuh, ntar abis ini gue bisa buka Apple Music mau dengerin tuh yang itu. Gue baru denger nih dari Bambi langsung. Favoritnya Bambi album akhir tahun 2021. Oh iya, buat gue itu the best album 2021 sih buat gue pribadi. Oke. Nah ini Bambi untuk yang kaitannya sama orang-orang zaman sekarang, band-band zaman sekarang juga involved di beberapa 2 kali yang gue tahu ya menjadi apa judge ya. Pernah menjadi judge di apa tuh, ada SMA 3 band kontes, lo ikut SMA 3 band ya, tapi yang paling lumayan tuh di Vietnam, Voice of Vietnam tahun 2019 ya. Oh iya, kayak Voice Vietnam, oke. Tahun 2019, jadi kayak idolnya lah kayak gitu lah, pokoknya acara musik internasional Southeast Asia soalnya, terus sama Jepang sama Korea juga kan. Oh, gitu. Gimana akhirnya bisa lo terlibat di situ, Ben? Ya ditawarin temen aja. Oh, oke. Tapi juga dia kan, akhirnya gue kasih CV gue ke kedutaan Indonesia, jadi setiap negara dikasih represent jurinya juga gitu, dan track record mereka. Ya udah gue kasih ini, ternyata gue yang dipilih. Jadi alhamdulillah gue dari represent dari Indonesia, dengan juri dari Filipina, Thailand, terus siapa lagi tuh, yang Vietnam yang pasti, pokoknya Southeast Asia lah yang pasti, jurinya Malaysia, gitu kan. Gue represent Indonesia saat itu. Itu kalau nggak ada COVID mungkin masih berlanjut tahunan tuh ya, Ben? Kayaknya sih ya, gitu kan. Ya, soalnya gue itu tahun 2019 kan, tahun depannya COVID. Iya. Udah deh. Dan terakhir lo jadi juri Erlangga musik video juga ya, Ben? Oh, ya itu juga alhamdulillah, gue dipercaya temen gue untuk menjadi juri. Nah ini dari scale 1 to 10, gimana, apa sih, how you enjoy your task as a jury gitu, as a judge? Seneng sih, gue terus terang seneng karena gue disuruh menilai menurut subjektivitas gue tuh, gue seneng terus terang. Tapi tetap subjektif gue ya. Iya. Karena kan gue juga punya pengalaman. Yang musik kan, itu gue bisa ngomong berdasarkan pengalaman. Jadi penilaian berdasarkan pengalaman gue. Gitu. Jadi nggak point of view gue doang. Makanya gue percaya untuk beberapa kali juri ya, mungkin karena itu pengalaman gue dan point of view gue. Oke. Emang sih gue disuruh juri gitu, cuman komen-komen doang gitu. Gitu. Nah ini Bambi juga yang nolong gua sebenarnya waktu SD game Metal Gear Solid. Iya benar, iya. Metal Gear Solid gua sama-sama lah, lo juga kan gua tau Metal Gear gara-gara lu. Enggak, Metal Gear gara-gara lu, bukan gara-gara gue.
Cuman gue stuck Bem di salah satu puzzle yang terakhir itu gimana ini. Akhirnya Bem datang ke rumah gue. Ini cuman gini-gini gitu. Oh iya. Bisa tembus akhirnya sampai gue tamat. Nah, dulu kan kita nggak punya internet, cheat code nggak ada kayaknya. Paling ada buku. Aduh, dulu gila. Iya, lu gimana dapetinnya waktu itu Bem? Trial and error aja lah kayak gitu. Trial and error gitu. Mau gimana lagi? Gua sampai stres yang punya lo version English version kan? Ya, gua kan beli sendiri. Versi Jepang udah gila anak aja. Kadang-kadang kata-kata itu lebih gila lagi. Oh jadi lo trial and error ya? Gila lo itu. Gue trial and error nggak tembus-tembus nih, Bambi tembus loh. Lagi untung aja sih. Gue di video game mediocre gue sih gue akuin. Gue nggak jago-jago amat. Sampai sekarang gue kan gue masih tetap menjadi video gamers gue sampai sekarang. Oke. Kontrol player gue. Tapi skill gue mediocre aja nggak jago-jago. Lagi main kesini kan levelnya easy aja gue udah. Lalu lo main sampai sekarang lo main Switch, PS5, Xbox X. Oh PS5. Nintendo nggak main ya? Switch sih ada gua. Oh Switch ada ya? Cuman ya grafik kan tetap paling kalau di konsol ya kan tetap PS5 paling top notch ya untuk saat ini. Iya. PC game nggak main ya Bem? Enggak gua. Dulu sih sempat zamannya tahun 90-an ya. Ada dulu developer gamenya Sierra tuh, kalau nggak LucasArts itu gue mainin. LucasArts. Point and click itu gue mainin. Tapi setelah ini gue lebih seneng konsol. Soalnya kalau konsol tuh plug and play. Kalau PC tuh plug and pray. Ya kan bisa dong ya bisa. Kalau konsol kan beres gitu tuh. Iya. Gue sempat trauma gue zaman gue jadi PC player tuh error lah. Udah pernah sempet gue malam minggu udah mandi sengaja nih malam minggu gue mau mandi gitu kan. Oh udah bersih udah seneng di play error di sektor berapa sebel banget. Sialan hancur banget gue. Tapi memang ya Bem waktu zamannya kita lagi ini nih lagi pandemik, konsol itu susah banget loh. Di Amerika itu PS5 itu sampai sekarang mau beli di retail itu nggak bisa. Gila ya. PS5 kan? Nggak bisa. Habis. Itu gue sampai sekarang pengen punya PS5 ya nggak bisa karena susah banget. Orang gue aja nih kalau gue boleh cerita, gue PS5 gue tuh bener-bener dari jalan Allah kalau lo nggak percaya. Jadi kalau gue boleh cerita jadi gini. Temen gue kan ada kompakan tuh temen gue bertiga, tiba-tiba cerita gitu kan, ada PS5 nih keluar harganya normal lagi gitu kan. Saat itu gue juga mikir, gue kan pakai PS4 Pro, nggak usah lah gitu. Gue nggak deh, duitnya gitu kan. Terus tiba-tiba saat itu gue mau meeting sama klien, meetingnya cancel. Akhirnya gue pulang lah, ikutin Waze. Tiba-tiba Waze nyampe di depan toko gamenya. Kok gue dibimbing ke sini sih depan, ya udahlah kalau gitu kan gue masuk. Terus sampai begitu masuk gue berdoa gini, ya Allah kalau emang bukan rezeki gue sayang duitnya mending nggak jadi deh. PS5-nya ada ya beli. Tapi gue berharap udah habis mas. Oh iya jadi gue nggak bisa beli. Ternyata ada barang stok ada nih. Ya udah sebenarnya. Itu lucu tuh ceritanya. Bisa bener-bener di-guide gue tiba-tiba di depan tokonya gitu. Jadi lo aktif main online nih Bem ya? PS5 ya? Ya lumayan tuh kan ya nggak seperti orang lain lah gitu. Tapi gue ada clan gue ada gitu. Orangnya cuma bertiga. Lumayan ya Bem kalau orang ngobrol klien. Ya kadang-kadang main golf ini main online ya. Iya. Ini cuman kalau ini kan temennya gitu lagi. Kalau golf kan baru kan serunya kan gitu kan. Iya. Bahan baru. Gue juga baru merasakan. Ya kan gue baru start nih dan gue terus terang gue sebelum sekarang ini gue temenan sama ya di lingkungan gue di lingkungan kerja gue aja kan, bidang musik, film gitu kan. Nah setelah pandemi dan ini tuh gue mencoba hobi-hobi baru, terus terang gue kenal dengan environment baru dan orang-orang baru gitu, dan buat gue eye opener juga gitu. Justru gue kenal dengan orang-orang baru
gitu. Mengenal ternyata dunia ini begini, dunia bisnis ini begini, dunia ini begini gitu. Seru. Oke. Kalau game tuh gue temennya itu lagi, jadi ngomongannya itu lagi. Nah ini Bambi sama dunia masak. Nih gue sampai terakhir tuh sempet berapa bulan lalu ya Bam, lo bikin nasi goreng. Gue sebagai pencinta nasi goreng tuh kayaknya nggak boleh miss. Karena seluruh Jakarta, even kalau gue di Houston tempat gue tinggal sekarang nih, gue nyari gitu nasi goreng yang enak di mana gitu. Iya, jadi terus begitu gue ngeliat, Bambi bikin nasi goreng nih, gue kalau pulang gue harus nyobain. Itu lo emang favorit nasi goreng? Gimana? Lo suka nyoba-nyoba masak? Iya, gue sebenarnya senang makan enak. Oke. Dan kadang-kadang buat makan enak itu harus gue yang masak sendiri. Kadang-kadang. Jadi gue buat nasi goreng ini kan, buat nasi goreng. Ini gue juga bukan karena ini, gue buat nasi goreng ya iseng, terus gue post di stories kan. Temen gue ada yang bener-bener orang kuliner gitu, dia juga hobinya kuliner dan lumayan ini. Terus Bam coba kirim dong nasi gorengnya ke gue. Gue ngapain orang gue cuma iseng doang, nggak kirim aja di bener nih serius, iya udah gue kirim dia. Terus dia sampai nelfon gue gitu, Bam serius dia gue ngomong ya, tadi gue mau dicela, kamu dicela, wah nih kurang ini tau kan. Dia bilang nasi gorengnya bisa dijual nih Bam. Hah? Oh serius lah. Serius masa sih? Beneran gue ngomong serius nih. Nah dia kan orang kuliner gitu, nah itu gue bilang gue ya, jadi coba deh gitu. Jadi gue North itu kan ada yang mau coba nasi goreng gue, taunya saat itu sih alhamdulillah. Udah, aku beneran masak gila sehari 60 nasi goreng. Tapi gue pribadi agak stres sih masak. Gue terus terang kan gue penikmat makannya. Jadi makanya sampai sekarang belum gue terusin lagi karena gue seneng makannya, seneng hasilnya. Tapi prosesnya, beda kalau gue musik prosesnya tuh enjoy. Iya. Masak untuk partai besar, terus untuk saat ini gue nggak kurang enjoy. Partai besar ya kalau buat masak buat satu sih, kalau nggak buat keluarga atau apa ya masih apa. Cuma kalau kayak main kan tiba-tiba ya 60 order kayak gitu tuh gue wah belum belanjanya belum ini buat seorang gue sampai hari ini gue main keder lah. Tapi terima kasih sih. Ini gue masih dan gue baru denger semua nih zaman ya, nanti kalau gue sampai Jakarta gue mau tau Bam. Ya kalau itu gampang buat orang gampang tak beres. Tapi style gue nasi goreng Chinese gitu, kayak nasi goreng restoran Cina gitu. Kalau menurut gue nasi goreng yang enak tuh harus ada bau gosong woknya gitu. Itu udah nasi goreng. Bener sih, benar. Nah ini Bambi sama bela diri. Gue berapa kali ngeliat Bambi ada tenaga dalam ya Bam. Terus tadi gue di awal-awal lo ngobrol tentang kendo. Lo seberapa dari lo masih dari kapan mulainya dan apakah sampai sekarang masih exercise martial arts? Iya, baru sih. Jadi gue terus terang gue antusias ya sama martial arts. Dan gue pertama kali belajar martial arts itu yang beneran ya adalah kendo tahun 2000. Ya, kendo itu ilmu samurai tapi simplify-nya ya, pokoknya pakai bambu, pakai armor gitu. Dan ditunggu sampai dan 1. Jadi dan 1 itu kan di atas black belt. Gila ya, tapi biasalah bosan dari gitu gue belajar Mushindo. Mushindo itu Wing Chun untuk jalanan. Oke. Jadi Wing Chun tapi bukan tradisional. Jadi aplikasinya lebih ke street fight. Oke. So udah gitu gue belajar panah juga. Panah, oke. Panah, belajar kampak. Gue dengan weapons nih, sorry. Ini kalau gue di Amerika nih dan duit gue banyak, weapons gue sama firearm gue banyak banget kali. Tapi firearm juga ya Bem? Kalau misalnya gue duitnya banyak sama bisa ini sih gue gila. Gue kan sempat juga kan nyobain nembak di sini. Dan gue sih terus terang gue fall in love. Gue tuh seneng weapons and stuff kayak gitu tuh tapi bukan untuk agresif ya, untuk defensif. Basicnya karena kan gue defensif untuk defensif, semuanya itu untuk defensif. Tapi gue emang antusias sama weapons, gak tau kenapa gue.
Oke. Itu dengan pertama, dengan kampak lah, dengan apa. Gue belajar piau juga pernah tapi nggak terlalu jago sih. Saya udah dulu panah gitu kan. Nah terakhir gue ikut namanya itu nampon. Apa itu, Bem? Jadi silat pernafasan ya, silat pernafasan Oke. nampon. Jadi intinya seluruh tenaga dalam itu adalah sebenarnya energi. Nah Oke. ini sebenarnya ini bisa jadi deep discussion nih karena jadi intinya ini yang ngomong bukannya ini loh, yang ngomong Albert Einstein sama Tesla. Dia menguasai energi, menguasai alam semesta. Gitu intinya gitu. Dia menguasai energi, dia bisa menguasai alam semesta. Jadi secara saintifik itu semua di alam semesta ini kan adalah energi. Oke. Dan itu silat tenaga dalam itu adalah energi yang diolah dari alam dan dari tubuh manusia sendiri. Makanya kenapa orang bisa mental itu bukan mambo jambo itu. Terus karena sebenarnya energi. Jadi energi, frekuensi, dan vibration itu 3 kan kuncinya. Oke. Itu. Jadi lo bisa menguasai 3 hal ini tuh, ya lo lumayan bisa menjadi orang sakti itu karena sebenarnya bisa mengendalikan energi gitu. Oh, oke. Itu sebenarnya yang juga gue mau tanya. Jadi ini sebenarnya nggak mambo jambo ya, karena banyak orang itu fake, itu kan cuma ada di Star Wars. Star Wars itu apa yang dilakukan di Star Wars sebagai Jedi itu, ya itu dilakukan di martial art banyak di seluruh dunia. Termasuknya salah satunya di silat. Misalnya dia bisa force choke gitu kan, bisa Jedi itu sebenarnya itu martial arts yang udah terjadi di dunia. Dan itu sebenarnya makanya kita markannya di Star Wars itu namanya Force. Force itu di real life namanya energi. Iya. Itu yang tadi gue bilang, yang ngomong bukannya ini loh, tapi scientist. Dia bisa menguasai energi di alam semesta. Itu Einstein sama Tesla itu juga ngomong gitu. Tesla. Ya pokoknya kalau si Tesla, Nikola Tesla, gue pikir si siapa yang suka nge-tweet itu. Kan Nikola Tesla ya, itu apa lawannya Edison gitu kan. Iya. Oke. Nah, jadi kalau ternyata yang di seluruh dunia ini ya gitu lah. Atau di alam semesta ini energi lah intinya gitu. Nah, ini gue lagi lumayan fascinate tentang ini gitu. Belajar lah. Masih tingkat 1 sih, masih beginner lah. Oke. Nah, ini namanya. Wah, seru juga nih. Ini bisa jadi ini deep discussion nih, ntar ini private aja. Iya. Oke. Nah, nanti banyak kontroversial kalau lumayan gue ceritain begini. Bisa. Nah, nih Bem. Ini persen aja ntar. Balik lagi nih Bem, gue dengar juga kalau Bembi ini ya lo selalu bilang lo dapat gift dari Allah, bahwa lo bikin komposisi bukan mengandalkan not balok, based on feeling. Kayaknya beberapa orang yang gue tahu bisa kayak gini, Melly Guslow, Titi Puspa, itu mereka yang nggak baca not balok. Nah, ini gift ini sayang kan kalau nggak ditransfer gitu. Nah, gue pernah tahu kayak lo tadi bilang bahwa bokap lo adalah salah satu pendiri, founding fathernya Teknos lah ya, bisa dibilang ya. Ya, dia foundernya. Iya, nah itu bisa bikin semua angkatan kita berharap bisa tembus UMPTN tuh dengan ikut Teknos. Tapi lo nggak. Nah, lu nggak punya niat nih Bem, ngikutin jejak beliau, bikin satu kursus tapi yang dari bidang lo gitu Bem? Gue pernah nerapin kursus online sih pernah gitu. Soalnya itulah gue kan istilahnya kan sedak seruduk ya kalau dibilang komposer tuh ya. Gue takutnya ntar orang yang gue belum pede kali ya. Terhadap orang yang benar-benar akademik gitu tuh, nanti gue mengkritik cara gue atau apa gitu. Karena misalnya buat orkestra itu kan pada dasarnya kan ya baku ya dengan not balok segala gitu, sedangkan enggak gitu kan ya. Ya gue nggak bilang gue bener caranya, jadi gue tetap misalnya kalau orang ngomong bukan buat orkestra gitu, gue sih tetap bilang ya lo baca not balok, gue tetap ngomong gitu. Gue tetap menyarankan orang
harus belajar not balok kalau emang bisa gitu. Tapi juga kalau nggak bisa, sebenarnya sih bisa-bisa aja. Cuma kalau ternyata lo bisa belajar, ada waktu dan bisa belajar tentang itu, ya go for it gitu, dengan segala konvensional ilmu musik itu gitu. Karena itu sangat membantu. Gue juga terus terang kalau gue bisa baca not balok dan mungkin skill piano gue jago, pekerjaan gue bisa lebih gampang daripada sekarang. Tapi untuk gue nya aja yang nekat, yang modal nekat aja, emang nggak belajar. Gue juga nggak tahu kenapa sampai sekali gue belajar not balok males aja. Itu gue itunya gue, itu sih gue gitu, walaupun harusnya mah tetap belajar. Jadi gue nggak menyarankan sih kalau ngikuti cara gue gitu. Mengajarkan experience aja, sempat sih kayak gitu. Kalau untuk menjadi institusi serius, guanya sendiri juga bukan seorang yang bukan serius ya, apa ya? Ya ilmunya ilmu jalanan lah, kayak gitu. Bukan ilmu kurikulum, jadi gue masih belum pede lah. Tapi kalau course sih gue sempat buat buka-buka ya. Buat course sempat gue buat course online gitu kan, gue sempat beberapa kali lah gitu. Kalau kayak gitu sih gue masih oke, ngajarin berdasarkan experience kan soalnya. Iya. Oke. Nah ini Bem, kita masih di dalam suasana COVID ya, walaupun kayaknya Jakarta udah semakin bagus ya Bem, dan kayaknya di Amerika pun insya Allah iya. Iya, kemarin gue udah ke disco. Udah. Udah. Gila. Dan orang-orang udah party gitu. Pas bagus sih. Kalau ini kan ada pro dan kontra nih Bem. Lu sebenarnya orang yang memang COVID itu ada, dan apakah nggak perlu vaksin? Itu personal ya. Personal. Nah, yang pasti gue kalau gue pribadi gue udah divaksin kan. Tapi yang pasti itu gue juga pernah bilang pas lagi bokap gue kritis di GD, ya gue bersama orang-orang COVID. Oke. Belah gue pas nih katanya COVID, Pak, bapak COVID nih. Ya udah, terus lo mau apa? Gue mau kabur, gitu kan? Enggak kan? Ya gue ikhlasin aja. Terus gue gak kena COVID gitu. Makanya kalau gue bilang sih kena atau enggak, sembuh sakit atau apa, ya tetap itu kan takdir Allah ya, kalau menurut gue siapapun itu. Jadi gue bukan berarti gue sombong lah, gue gak kena COVID, enggak ya, emang karena kalau Allah nggak ngasih gue COVID, ya udah enggak, walaupun gue berada di tengah orang-orang COVID, ya nggak kena COVID aja. Tapi kalau misalnya orang udah jaga imunitas, udah olahraga, udah makan baik, kalau kena COVID ya udah kena aja. Iya. Meninggal juga sama kan, juga kayak gitu, sakit atau apapun kan. Kalau menurut gue sih ya itu karena udah ditakdirkan sama Allah aja, udah menjalani begitu. Jadi ya gue sih kalau gue masing-masing lah, karena juga gue bukan scientist juga, gue bukan peneliti juga gitu kan. Paling gue mau share ini aja sih, gue sempat 2 kali tiba-tiba gue demam tinggi, benar-benar demam tinggi sampai menggigil. Gue nggak pernah tuh menggigil. Sehari kan. Kuncinya minum air 6 liter. Udah minum air 6 liter. Hilang. Besoknya langsung hilang gue. Hilang, benar-benar hilang, hilang. Karena keluar dari kalau ke kamar mandi ya, keluar gitu. Gue setiap kencing itu demam gue sampai 39 ya kalau di Celsiusin kan gitu. Pokoknya gue sempat keluar demam jam 10-an, terus gue minum air seliter, tapi gradually gitu, seliter, total 6 liter. Pagi sehat walafiat 100%. Gara-gara minum air 6 liter sama makan daun sirih gue sahabat. Oke. Karena daun sirih itu kan antiseptik kan, antibiotik. 2 kali gue gitu, besoknya langsung sembuh 100%. Itu aja sih mau gue share. Siapa tahu ada yang berguna buat orang lain. Karena basicnya kan kalau ada yang panas kasih air kan, lo ada api sama air kita padam dah kayak gitu. Soalnya gue ngebuktiin 2 kali. Ya siapa tahu ada yang sama. Makanya gue cerita buat di share aja. I see. Nah ini Bem, mungkin yang terakhir nih Bem, kita kan umuran kita ya udah jauh lah dari umuran milenial ya.
Dan ada kesamaan satu, gue sama Bambi. Kita punya satu anak perempuan nih, Bambi. Oh iya. Nah, ini Bambi anaknya namanya Viri nih, yang 3 tahun udah nyanyi lagu Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Oh, itu bisa dia umur 3 tahun. Iya, nah apakah si anak ini akan mengikuti jejak bapaknya nanti, Bam? Pasti kayaknya ya. Kayaknya sih enggak lah. Terserah dia aja lah. Terserah dia. Sama kayak gue juga soal dulu sama nyokap bokap gue kan, gue senangnya dan gue memilih untuk memilih musik. Itu my decision. Jadi saat itu nyokap ngelesin gue drum, tapi based on my decision. Bukan gue dipaksa, kamu les ini gitu, enggak. Oh. Itu memang decision gue decide untuk pengen belajar drum. Makanya bokap gue fully support apa yang gue decide. Gitu. Dan itu basically udah apa yang mau aja. Kalau dipaksain nggak terlalu bagus juga ya kalau menurut gue sih. Oke. Jadi lo mentransfer sama apa yang lo terima dari orang tua lo pada si Viri nih depannya. Ya insya Allah sih. Apapun yang dia mau, asal halal dan di jalan Allah aja. Iya. Pasti support kalau di jalan Allah ya. Kalau nggak jalan Allah sih nggak gue support juga kali. Oke, Bam, ini terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya malam ini sampai jam berapa sekarang di sana, Bam? Jam 11 ya? Belum, baru setengah 10. Baru setengah 10, gue seneng banget, udah lama banget. Ini pertama kalinya gue bertatap muka sama Bambi setelah ya terakhir SMA lah ya. Bisa nyambung silaturahim lagi, Bambi juga banyak sharing yang baru lagi ke gue, yang tentunya untuk gue pribadi bermanfaat, dan semoga untuk teman-teman juga yang mau mendengarkan sampai sekarang juga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat terus Bam, insya Allah kita bisa ketemu lagi one day ya, insya Allah. Ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan diberikan komen, dan kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bam. Thank you, Greg.